artian anak kita kalau salah itu dididik, gak tambah diajar, dididik sing apik. Sing kaya apa? Minangka salahe anak kuwi ya karena negatif awake dhewe. Wis ngono ku penak. Iso introspeksi diri. Allah menyukai orang-orang yang suka introspeksi diri. Yang terutama kita ini harus sadar diri, harus bisa ngayomi, mengemban sesuatu amanah fitrah sebagai manusia, maka kita ini selamat dunia akhirat. Makanya kumpulan wal jamaah ini kan susungan Gus iki tanggung jawab. Gak ono ditakoni marobuka, gak ono. Wis seru celorotane, oh santrine Gus. Wis ngerti. Sing tanggung makane dikongkon sing selamat ahlu sunnah wal jamaah, ikutono jamaah. Padha karo nak bis sing nyetir Gus, awakmu nang ngene jerone bis. Nek ketilang ana apa ya sing ditakoni polisi kuwi sing nyetir. Butuh ngono turu wae. Makane dikongkon selamat karo Kanjeng Nabi. Tu 70 umat Islam pecah. Siji sing mlebu swarga ahlu sunnah wal jamaah. Aku sing iso jawab iku kene karena wal jamaah. Ono wis ora ditakoni sing neko-neko, wis boten. Kaya Yai Syekhona Khalil Bangkalan waktu cantrike ana sing sedo. Sing arepe nalkino Pak Mudin dikon nyingkir-nyingkir kowe den. Awakmu nak ditakoni mungkar nakir ngomong ya jamaah Syekhona Khalil. Wis assalamualaikum. Ngono tinggal ngale, ngono enak nalkino iku. Wong-wong gak dong. Baru tak jelasno ngene iki. Oh ngoten to Gus ya jenenge ahlu sunnah wal jamaah. Dikongkon nyopir kan gak ngerti Jakarta, sing ngerti aku sing nyopir aku. Ana ketilangan nang kono sing ditakoni supire. Sing penumpange mung para turu nyampe ngono wae. Makanya dikongkon samina wa atona. Iku sing slamet. Anak sopire ugal-ugalan mlebu jurang melok. Umpama awakmu wal jamaah ambek dalan ya kulo. Nganuan ya. Ya, iso tujuan Jakarta kesasar nang Banyuwangi wis. Uyon lah. Itu cerita soal Bung Karno tadi. Jadi ini mungkin saya mau sharing aja ya. Jadi bagaimana Soekarno pada saat di kejadian di 13 itu kan masih ada sebagian dari kita yang masih setia gitu. Akhirnya Bung Karno pada waktu itu dianukan di Wisma Yaso. Itu diculik sama Rengas Dengklok. Diculik. Maksudnya mau diselamatkan. Mau begitu sampai selamat tapi dibius dulu gitu. Sampai di daerah Rengas Dengklok bangun Soekarno. Lu aku kan di Konang di. Lu mau diselamatkan. Dia dengan gak usah, aku jangan diselamatkan. Karena aku sudah susah membangun bangsa ini. Aku tidak mau terjadi perang saudara. Jadi biarkanlah aku mau di dalam situ, biarkan. Jadi suruh balikin. Jadi kami terpaksa ngebalikin. Nah ini cerita itu kan sebetulnya menunjukkan itu tadi keperwiraan seorang Karno. Jiwa satria. Jiwa satrianya itu memikirkan kepentingan yang lebih besar. Sampai terpaksa dirinya sendiri pun nggak apa-apa dijadiin korban. Yang mungkin cerita itu dari generasi yang sebelumnya belum pernah tahu. Ini bisa saya sampaikan Bung Karno seperti itu. Jadi dia lebih rela dibalikkan menjadi tahanan demi untuk menjaga supaya kemudian orang tahu. Nah, ini saya mengungkap tentang satu kitab dari Hindu yang mana itu menceritakan tentang wejangane Krishna ke Arjuna saat mau perang Bharatayuddha apa? Bhagavad Gita. Bhagavad itu Tuhan itu sendiri, Gita itu nyanyian Tuhan.
Itu bagus. Saat itu Arjuna berada di suatu bukit. Dulu itu Padang Kurusetra. Nah, berada pada suatu bukit yang mana lihat tenda-tendane Kurawa. Salah satu yang dilihat adalah tendane Eyang Bisma, suatu eyang kakek yang dia cintai. Tendane Guru Durna, suatu guru yang ia cintai. Terus kemudian dan tenda-tenda siapa yang dia kagumi ya. Nangis lemes. Bagaimana aku bisa melawan mereka semua saat ini perang saudara. Sedangkan aku akan berhadapan dengan kakekku. Aku akan berhadapan dengan saudara-saudaraku. Semangat itu dimunculkan sama Krishna lewat kitab Bhagavad Gita, nyanyian Tuhan. Akhirnya salah satu isinya, dirimu ini fitrah sing didukno karo Sang Hyang Widi kanggo netepi lelaku. Kowe karo Bisma kakekmu ki siji asline. Satu tataran ruh. Ora beda, cuman diklambeni jenenge Arjuna lan Bisma. Kabeh iki ngemban fitrahe dhewe. Sing lara ki nggur nang awak. Nang ati ki denene sik cinta karo kowe putune Arjuna. Kowe yo ngono. Kowe nek nglukai mbahmu kuwi mung yo nang awak tok. Lara ki rasa. Ning sesungguhnya rasa sing hebat iku rasa sing atunggal. Ya dadi siji antarane putu karo mbahe. Fitramu apa? Kowe mempertahankan kebenaran. Berjuang kanggone kebenaran, hak-hakmu sing dirampas. Fitrahe mbahmu iku apa? Nglawan awakmu musuh iku dudu kowe. Musuh sing dilawan iku amarga nyerang negarane. Nyerang kerajaane, fitrahe mempertahankan kerajaan. Meski engko apa sing dilakoni ambek mbahmu mesti ngalah. Karena putune ora ngarah kowe ditenani dan lain sebagainya. Nah, terus kowe semangat to. Satuhune ora ana sing iso nglukai rohanimu karo nglukai rohanine mbahmu. Kabeh iki mung lakone wayang lan fitrah. Gambaran teko Sang Hyang Widi. Mung gawe rame-ramene donya. Memang carane iku kudu ana sing dilongi. Arjuna, satu saat Angkara Murka iku bertahta berdiri. Satu saat Angkara Murka bahkan musnah, madheg keadilan nang ngene donya iki. Satu saat keadilan iki berjaya lengser karo Angkara Murka sing ana. Demikian berganti terus disebut Cakra Manggilingan. Terus muter kuwi. Bersyukur awakmu didadekno Sang Hyang Widi kanggo maskote kebenaran. Nek maskote mbahmu iku tegake iman lan jiwa satriyane. Tetep dhek mbelani meskipun dhek yang dihadapi adalah seorang cucu kesayangannya. Dia juga akan tahu nanti porsinya bagaimana menghadapi cucu, tidak seperti menghadapi musuh. Demikian kamu ojo didelok kuwi statusé ku mbahmu apa statusé kuwi peninggi kerajaan. Sing tok delok tetep musuh sebagai drama kehidupan sing kudu layak tok lakoni. Satu saat Angkara Murka iku bakal musnah. Bercokol wong-wong sing adil. Satu saat keadilan iku yo iso musnah, kalah karo Angkara Murka. Kabeh ki muter iku Cakra Manggilingan. Golek puterane jagat iki supaya sempurna. Ora ana perang pasti didukke suatu bencana karo Gusti Allah di padha wae. Tinggal milih. Untuk pengurangan menungso iku Gusti Allah wis ngerti carane. Tinggal milih. Nek dipilih peperangan, maka Gusti Allah iku netepno sapa sing hak, sapa sing batil. Mong gawe geser tok kemuliaan bahwasanya saiki zamane kebenaran akan menang. Kowe percaya karo aku, Sang Bathara Wisnu sing nyusup nang Krishna. Nah, mongko tegakno kon sebagai jiwa satria untuk sebagai duta keadilan dan kebenaran. Mbahmu itu, biarkan mbahmu itu akan menegakkan sebagai jiwa satria untuk mempertahankan negaranya. Meski dia tahu Kurawa akan kalah. Jadi gue perangkan
dirimu sebagai penegak kebenaran, biar mbahmu akan memerankan dirinya sebagai jiwa satria di dalam kancah kehidupan ini. Oh, itu salah satu isinya dari Bhagavad Gita. Salah satu isi dari Bhagavad Gita. Nah, kalau sudah gitu kita ini harus apa, bagaimana nyikapi bijak. Itu sebabnya dulu semasa mudanya Pandawa itu ketulo-tulo. Ya dah, Sang Yudhistira punya istri Drupadi sampai dijadikan taruhan karena dijebak Kurawa, akhirnya ditelanjangi bulat-bulat tanpa ada yang bantu saat itu. Kemudian Pandawa dibuat di alas Kandaka sampai 12 tahun hingga tidak bisa ada yang mengenal siapapun itu jadi pandita. Nah, karena apa? Alamlah yang membentuk jiwanya sebagai satria sejati. Hingga anak seorang raja ketulo-tulo menjadi anak biasa, anak seorang bangsawan. Hingga jiwanya mengetahui tentang rakyat, mengetahui tentang kehidupan di luar sana yang semata-mata tidak dia baku aja di tahta kerajaan. Karena itulah untuk pengganti menggeser suatu metode peradaban yang dulunya dipegang angkara murka menjadi peradaban yang adil, peradaban yang lebih baik. Wah, disitulah pewayangan itu juga hebat. Makanya Islam itu sudah ditunjukkan, sudah diturunkan saat dulu sebelum Al-Quran itu sudah 5 perkara ini. Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, itu 5 ini kalau berpegang teguh kuat. Nah, Islam ini tunjukkan lewat kuasa kauliyah, ayat-ayat kauliyah. Nah, dulu ya Puntadewa nyekel 2 kalimat syahadat jamus kalimusodo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, tegake batinnya dia jet benar, jujur. Puntadewa tak pernah melukai orang, tak pernah sahdu hidupnya ini. Itu dalam pewayangan Nabi Muhammad itu ya Puntadewa itu dalam pewayangan sampai darah putih, tidak mau apapun, sampai jenenge gede putih lah itu. Macam itu tidak pernah melukai orang, menyakiti hati orang, selalu diam, ngalah dan lain sebagainya. Tidak pernah jadi pemicu suatu bencana dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, yang kedua itu dijaga sama adik jenenge Bimasena. Yang duwe kuku Ponconoko, Ponco Limo Noko Kesekten, 5 kesaktian 5 yaitu Pancasila itu tadi. Nah, dalam syariat Islam sebut sholat 5 waktu loh. Kan foto. Yang kedua itu, yang ketiga itu Raden Arjuna suka golek topo, suka topo. Golek gegaman sing sakti-sakti untuk pulang geni, untuk pasopati, wah macam-macam. Pusakane gawe modal buat perang besok itu. Nah, sama dengan Islam sekarang ini. Islam sekarang ini juga harus berpegangan kepada 5 kriteria rukun Islam. Dengan dikuati keimanannya 6 perkara ini. Di dalam dirinya harus ada Allah, malaikat, ya toh. Terus kemudian Nabi, kitab, takdir, hari akhir. Di dalam dirinya harus ini disebut Ainul Yakin. Nah, dengan dimodalkan itulah nanti untuk perang Al-Mahama Al-Kubro, Brontoyuda Jaya Binangun, perang akhir zaman, yang mana akan di ruang lingkupi sama Rijalul Ghaib. Wah, ada 2 kubu, Rijalul Ghaib golongan Al-Mahdi atau Rijalul Ghaib golongan Dajjal. Wah, inilah akan membantu perang akhir zaman ini, termasuk gejala-gejala corona ini. Ini kan pokal polai seorang orang yang disebut itu tadi yang di sana itu. Ini nanti besok saya bongkar masalah Illuminati dan Freemason juga berisiko sama aja. Wah, ada risikonya. Inilah yang dibikin virus seperti SARS dan lain sebagainya itu, MERS itu sama, cuman dilebihkan aja virusnya ini. Enggak, wah booming. Media-media CNN, Al Jazeera, semuanya itu sudah dibeli semua hanya untuk mempublikasikan supaya ekonomi ki pincang. Nah, wis ekonomi pincang akhirnya lockdown ini
membuat ekonomi pincang. Ya inilah yang dikehendaki mereka, nanti akhirnya banyak mereka negara-negara akan berhutang. Sekarang ini dolar mencapai 17.000. Coba bayangkan dari 13.000 berapa belum langsung 17.000. Nah, diharapkan oleh mereka-mereka yang mencetak uang ini untuk semua negara akan berhutang. Nah, makanya kelak kalau Rasulullah akan dikembalikan semuanya kepada dirham dan dinar, emas dan perak, karena itu sihir Karbala semuanya. Masih banyak nanti diungkap sama Gus antara pelan-pelan. Terjadi 1661 waktu Illuminati dibentuk, kemudian mereka membentuk PBB standarnya, kemudian dari Freemasonry membentuk juga Federation dengan Amerika sebagai polisi dunia, dan semua itu kan the new order, tatanan dunia baru. Ya, mana dunia itu mandiri, manusia hidup mandiri tanpa Tuhan. Agenda mereka seluruh dunia akan di bumi hanguskan menjadi 500 juta orang anggaran. Ini sudah agenda-agenda yang mau dia bentuk seperti itu. Bumi ini akan dijadikan 500 juta. Bahkan menemukan messenger particle dalam bentuk ilmu pengetahuan dalam bentuk dark matter wa dark energy, yaitu materi gelap dan energi gelap. Yang mana materi gelap akan kalau ditemukan matter dengan antimatternya, maka itu akan lenyap. Alatnya ada di Swiss sana. Sampai Swedia dia melingkar puluhan kilometer hanya untuk membentuk sistem materi gelap yang disebut teorinya Higgs boson. Itu disebut teori partikel gods, partikel Tuhan, yang mana kalau itu ditembakkan akan menembus dimensi ruang waktu. Lagi ada hubungannya dengan Lauhul Mahfuz. Menembus dimensi waktu, rencananya harapnya ditembus dimensi waktu sing besok surga neraka itu. Di surga ketok ono ruangan pintu harapnya dinuklir kabeh swarga ngono, jangkrik pikirane manusia taek kabeh. Blong nggih ajenge dinuklir iku. Nuklir itu wis disiapkan untuk saat itu, mesinnya namanya CERN, SERN. Nah, CERN inilah yang untuk membentuk medan magnet yang luar biasa, putarannya hampir kecepatan cahaya untuk membentuk suatu partikel gas, partikel-partikel Tuhan, yang mana dark matter dan dark energy akan disatukan akhirnya membentuk sesuatu materi yang lebih hebat, energi yang lebih hebat itu, yang untuk menembakkan itu sebagai untuk bisa menembus dimensi waktu. Dimensi waktu itu kayak wormhole, lubang cacing itu tadi, untuk bisa nembus warga itu akhirnya ditembak nuklir itu. Ceritanya gitu kayak film-film fiksi itu. Campur itu aja nih. Mbok iso mbonggak niki ya, niku kalau dinteni kuwi mau. Dan materi yang paling mahal di dunia yang harganya hampir sekitar 670 triliun, 1 miligramnya itu cuma materi partikel gas nih buang. Bayang loh. Tapi wong Jawa itu wis nemokno Kak. Partikel gas niku. Hari ini nek materi ditemukno dengan jiwanya antimatter, maka dia akan muksa. Loh itu wis nemokno Jawa. Akhirnya dhewe tok digobloki orang-orang Yahudi itu tadi. Orang-orang yang sudah kaum penyembah-penyembah setan, Baphomet, Lucifer, Mata Horus. Semuanya film-film itu sudah masuki, sudah mendoktrin kita, sudah menghancurkan pikiran kita. Makanya ada tuh kalau produsennya itu semacam begini, Mata Horus, patung Liberty itu, semuanya itu sudah dimasuki film-film. Supaya apa? Kita supaya berasumsi, bermindset berbeda, kemudian apa yang dalam kehidupan kita akan terjadi karena gambaran-gambaran yang dibentuk mereka. Film zombie, padahal you tidak menyadari bahwa zombie itu sebenarnya mereka membasmi umat Islam yang sedemikian banyaknya. Tembak oleh meneh. Syukur alhamdulillah gak ono ujung pangkale zombie. Mesti ben film iku sampai titik terakhir iku zombie gak tau mati, Pak. Alhamdulillah iku. Karena bingung dhewe dek gawe ilmu zombie iku carane matenine koyo opo iku.
Luput sendiri itu. Nah, itu kan virus-virus itu akan terjadi. Semuanya akan terjadi. Yang mana merubah mindset manusia untuk bisa tidak bertuhankan Allah dengan benar. Nah, disitulah makanya kita tidak perlu takut hal-hal sedemikian itu. Karena sesungguhnya kita sedang diperang mental oleh mereka-mereka. Kita sendiri secara intelektualitas harus mencari, Mbak. Harus mencari sumbernya seperti apa. Lewat apa? Sementara ini lewat data-data input-input masukan dari mereka-mereka, kemudian kita mengambil batasan kesimpulan. Ujung-ujungnya ya itu aja, ujung-ujungnya ya itu aja. Mereka mau membuat perang Iran dengan Amerika, tidak mampu. Mereka mau membuat perang antara Korea Utara dengan Amerika, tidak mampu. Mereka bahkan mau membuat perang antara Cina dan Amerika, masih belum mampu. Virus inilah yang ya. Tapi ada satu ayat itu menyatakan bahwa jikalau Allah menghendaki, tak ada satu manusia yang mampu menghalangi. Tapi jikalau itu kehendak manusia, Allah mampu menghalang-halangi. Kita yakin di situ aja. Itu. Kalau ini memang tangan manusia, bagi Allah apa artinya? Ya. Meskipun itu terjadi. Ya. Berawal semuanya dari Knights Templar tahun 1118 sampai 1128. Raja Richard itu bapak Robin Hood. Waktu perang salib dulu menang itu adil. Nah, dalam sisi keadilan ini membuat pasukan khusus namanya Knights Templar, dibentuk tahun 1118 insya Allah. Yang mana inilah yang membuat kocar kacir dunia itu. Dari Knights Templar ini antikris. Nah, akhirnya menyebar ke Korea, menyebar ke Eropa, bikin kisruh di sana. Di Eropa akhirnya diputusi sama orang-orang pendeta-pendeta, banyak orang-orang Knights Templar yang dibunuh. Berkembangnya saat itu Knights Templar itu sebagai pasukan khusus itu, Raja Richard itu akhirnya dikalahkan kan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Waktu itu menanglah perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Knights Templar pada lari ke sana membuat kisruh di Eropa, membentuk suatu peradaban. Nah, makanya Yahudi banyak tersebar di Eropa saat itu. Yang paling besar ada di Jerman dan Inggris. Nah, disitulah ada ketua biara Yahudi dari Knights Templar yang disebut Adam Weishaupt. Dari Adam Weishaupt itulah mendirikan Illumination itu. Dari Illuminati inilah membuat bahwa tatanan dunia akan dibentuk dunia baru tanpa Tuhan. Ya, yang kodenya segitiga mata satu. Nah, itu makanya di uang dolar itu ada segitiga mata satu. Illuminati itu tadi. Demikian dari itu berkembangnya tahun, akhirnya membuat emas-emasan itu bahwasanya dulu itu nak beli dengan dirham dan dinar, emas dan perak. Kemudian masuklah dari sesuatu peradaban itu tahun 1800-an itu membentuk suatu Federation yang mana itu dibentuk oleh kaum-kaum tersebut, ditukarkan lewat bank-bank itu tadi. Jadi emas-emas ditukarkan lewat suatu kupon yang disebut money, uang. Dari uang ini disebarkan supaya uang itu gak soro nggawa duit, timbangannya nggawa emas kilo-kiloan, nggawa duit gak soro dengan emas tersebut. Nah, padahal kita tidak terasa kita ini dijebak dengan peradaban mereka, peradaban setan ini. Inilah yang dijajah ke kita semua. Anehnya sifat bank sentral malah milik mereka. Akhirnya disitulah membentuk Freemasonry. Nah, di Freemasonry ini dipimpin oleh William Rothschild.
keluarga Rothschild termasuk Dupont, Bush dan lain sebagainya itu keluarga-keluarga konglomerat yang hampir 75% keuangan dunia ini milik keluarga Rothschild. Makanya anaknya disilang. Gak oleh kawin karo seseorang yang bukan dari golongan keluarga Rothschild, disilang sampai sekarang ini. Nah, dia juga membentuk bahwasannya gimana itu baik revolusi Prancis maupun revolusi-revolusi yang lainnya itu dibentuk oleh mereka itu. Siapa yang berperang di antara keduanya, baik Prancis dengan Inggris, siapa yang menang mereka tidak peduli. Yang penting untung dari peperangan itu, dari penjualan senjata, penjualan pesawat ataupun alutsista perang-perang, alat perang itu semuanya mereka semua yang bikin. Semuanya. Negara-negara sistem perbankannya ngikuti mereka Federal Reserve. Hanya 3 negara tok yang tidak mengikuti Fed. Korea Utara, Iran, dan Swiss. Nah, itu 3 negara tok itu yang tidak mengikuti mereka. Makanya Indonesia mau mengarah kepada sesuatu sistem keuangan yang berada di Swiss. Nah, itu yang mau dicontoh ke sana. Tapi 3 negara itu yang Swiss tok itu yang masih stabil sistemnya. Iran dan Korea Utara ini sudah gak patek payu gitu ini. Hanya untuk negaranya sendiri. Andai kata melalui peruri, terus kemudian negara ini menciptakan uang sendiri, gimana Gus? Juga bisa Pak, karena semuanya itu harus ada kolateral tandingan. Oke. Seberapa? Pamannya kita ini harusnya APBN kita 4.000 triliun. 4.000 triliun ini sesuai dengan kolateral apa yang ada di negara kita itu yang boleh beredar selama 5 tahun. Jikalau ada 1.000 triliun harus ada kolateral tandingan. Baik itu emas atau pulau sing digadekno. Nah, udah. Itu keseimbangan namanya kolateral. Itu high yield investment program kelas tinggi. Nah, program-program mereka di rolling semuanya itu. Jadi negara ini hanya Indonesia tuh yang tidak pernah menggunakan kolateralnya negara. Apa istilahnya tanahnya bentuk aset. Cuman yang dijadikan jaminan adalah emas dan BUMN. Taruhlah Pulau Bali aja jadikan kolateral, mungkin akan bertambah 2.500 triliun. Tapi aku jamin Indonesia nggak akan bisa membayar hutangnya. Aku jamin. Karena prinsip Illumination ya memberikan hutang sebanyak-banyaknya tanpa bisa membayar sedikit. Akhirnya apa? Jikalau tidak bisa membayar, pangkalan militer Amerika akan berada di Bali. akan semakin dekat. Mudah-mudahan pimpinan kita akan memahami, insya Allah kalau itu. Makanya di Indonesia bersyukur tidak ada kolateral yang dijadikan landasan sebagai pulau-pulau yang dijadikan landasan sebagai kolateral untuk bisa berkembangnya keuangan kita. Untuk Freeport aja kalau dijadikan kolateral bisa. Untuk bisa menghidupi seluruh Indonesia ini kayak jaminan gitu ibaratnya. Iya. Sementara mereka bisa buat dengan seenaknya sendiri. Betul. Jadi begini loh, ibarat saya punya rumah, penghasilan saya 20 juta. Nah, isi rumah saya ini 25 orang. Dalam kurun 1 bulan dari penghasilan saya 20 juta cukupkah? Tiba-tiba saya beli sepeda motor seharga 30 juta. Orang rumah pasti menanyakan, terutama sekretarisku, bojo. Dapat dari mana Papa? Orang 25 sudah jelas. Untuk kehidupan kita satu keluarga 25 orang. Mama. Kan harus ada kolateral tandingan apa? Kolateral apa yang digadaikan di dalam rumah ini? Wong sik jangkep kabeh. Oh ternyata aku punya emas sebagai penggadai. Makanya aku bisa beli sepeda motor. Jadi kalau yukarane bahwa seorang perusahaan percetakan uang negara itu kenapa tidak bisa mencetak uang? Mencetak uang sebanyak-banyaknya bisa. Tetapi mengedarkannya itulah yang dibatasi. Kalau yang dirubah nomor seri Gus? Ya namanya EDR itu. Tetap kewenangan. Nah, tetap ketahuan. Jadi begitu. Anggota Fed itu tersebar seluruh dunia.
termasuk pegawai Bank BI, Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia juga milik mereka. Saya kan katakan, yang mandiri hanya 3 di negara ini, Swiss, Iran sama Korea Utara. Yang lainnya punya Fed. Biarpun Bank Indonesia itu milik Indonesia, tapi Fed, biarpun Fed dari riset sendiri, bukan punya Amerika. Lo anehnya Bank Sentral malah bukan punya Amerika, Fed. Meskipun Bank Indonesia sendiri. Makanya pejabat tinggi setingkat presiden, termasuk Gubernur BI, Pangap, DPR, MA, Presiden, DPR, sama, eksekutif, legislatif, ya toh. Nah, yudikatif MA, penjaga seluruhnya Pangap, pencetak monetary BI, Gubernur BI. Ini tidak bisa saling diintervensi. Itu. Nah, yang ngeri-ngeri lah. Iki ngaji rek mari ngomong politik lae. Banyak tuh. Lae iki.